bertanya ya. Nggak apa-apa, izin bertanya saja. Menurut ustadz-ustadz yang ada di depan saya ini, di luar konteks dari ziarah ini, ada yang saya tanyakan, ingin saya tanyakan juga mengenai apa itu rasa mahabbah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo kepada para ustadz dari salah satu atau semuanya, nggak apa-apa. Yang tanyakan rasa mahabbah yang bagaimana? Ya, kalau bicara masalah mahabbah atau cinta, otomatis kita harus mengenal. Jadi pada saya jatuh cinta kepada seorang gadis, tentu kita akan mencintai, akan tergila-gila karena ada sesuatu yang memang membuat kita cinta. Ya. Ibarat kita katakanlah mahabbah atau cinta sedemikian rupa kepada seorang gadis pujaannya, otomatis dalam gerak-gerik langkah kita itu yang diingat si dia. Mau tidur, ingat si dia. Jangankan mau tidur, ke WC saja itu bawanya HP. Lihat gambarnya, katanya bidadari terus dari becak. Artinya ketika kita cinta kepada seorang pun begitu luar biasanya, ya. Dalam hatinya, dalam pemikirannya, punya apapun pengen diserahkan kepada yang kita cintai. Karena ada sesuatu yang membuat kita berkorban untuk mendapatkan cintanya, kan begitu. Tak bedanya kita cinta kepada orang-orang soleh, ya. Tingkat lagi ke wali-walinya Allah, lebih tinggi lagi kepada Rasulullah SAW. Tentu kita harus mengetahui sosok beliau seperti apa, ya kan? Tentu kita mempelajari. Kita tidak bisa mengetahui siapa Rasul kalau kita nggak mempelajari daripada bagaimana sosok beliau. Tentunya kita harus mengaji kepada ulama-ulama, para kiai, para ustadz yang sering memberikan gambaran-gambaran ataupun sosok beliau yang kita cintai, Rasulullah SAW. Itu kita pelajari, yang sehingga kita begitu cintanya kepada Rasul. Nah, ini hebatnya umat kita. Kita tidak pernah melihat beliau. Ini yang dikagumi oleh Rasulullah kepada umatnya. Umatku, saya kagum, nggak pernah melihat saya, nggak pernah ketemu saya, kok cinta. Ini yang luar biasa. Makanya melalui majelis-majelis para ulama, para kiai kadang menyampaikan bagaimana figur beliau, ya kan? Yang antara adalah beliau adalah seorang yang kasirud duro'ah. Kasirud duro'ah itu apa? Beliau akeh manusia yang paling akeh mendekatkan diri kepada Allah. Wal ibtihal, beliau suka mendekat diri kepada Allah. Dan daimul soal, beliau itu sosok seorang yang selalu minta, tidak henti-henti. Kadang kita kan sebagai hambanya minta saja bosen, padahal Gusti Allah diminta itu senang. Kita berdoa saja nggak dikabul-kabulkan sudah merasa Gusti Allah ini nggak adil, nggak pernah dikasih, ya kan? Nabi tidak, Nabi terus daimus soal. Apa yang diminta Nabi? Tidak lain tidak bukan, beliau adalah Allahumma hasin khalqi wa khuluqi, Allahumma janibni munkar akhlak. Yang diminta Rasul bukan harta kekayaan, bukan, tapi apa? Bagusinlah perangainya, wujudnya. Maka Rasul adalah manusia yang paling sempurna fisiknya, juga akhlaknya paling sempurna. Itu beliau. Sedemikian hebatnya beliau. Maka kita masa nggak bercinta? Bahkan beliau menjanjikan akan mensyafaati kita, baik di dunia maupun di akhirat. Maka cinta kita ini
yang nantinya sebagai harapan kita nanti di yaumil kiamah mendapatkan syafaat Rasul. Kamu man ahaba yusalu maru man ahaba. Manusia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang cintai. Yang kita cintai siapa? Yang kita cinta ada Rasulullah SAW yang akan memberikan sahabat kita nanti di akhir kiamah. Ya, ini sekelumit sosok beliau. Kenapa kita jatuh cinta kepada beliau? Karena beliau adalah manusia yang sempurna, tidak ada, dan termasuk akidah yang sempurnanya akidah atau keyakinan seorang adalah kita meyakini tidak ada sesempurna satupun orang yang sempurna melebihi Rasul. Tidak ada yang paling sempurna zahir wa batin ada Rasul, tidak ada. Itu termasuk keimanan yang kita tancapkan dalam hati kita. Artinya apa? Kita meyakini tidak ada makhluk sosok yang luar biasa yang membandingi dengan Rasulullah, baik secara lahir maupun batin. Ini yang menyebabkan kita cinta kepada Rasul, dan harapannya kita semua keluarga mendapatkan syafaat nanti semuanya umat Islam. Allahumma amin. Ya Rabbal alamin. Ini mungkin ada yang Ustaz Andi dan Abi Fadil. Nanti Abi